Mari sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di KPR, Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. KPR 4 itu bahasa gaul saudara, KPR. KPR 4 ayat yang pertama sampai yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow, katakan wow. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Wow, katakan wow. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya yang biasa yang tidak terpelajar, ingat biasa dan tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal kedua sebagai pengikut Yesus. Wow, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Firman Tuhannya luar biasa. Saya percaya kita semua antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seperti yang kita sudah lihat di sosmed, kita sudah lihat di IG, bahkan juga di WA dan lain sebagainya. Dan saya tahu kita sudah tahu judulnya sama-sama, mati satu, tumbuh 1000. Dan saya tahu kita mungkin sering kali dengar kata ini, mati satu tumbuh 1000. Dan bahkan setiap hari kita dengar ungkapan ini, ulasan ini, peribahasa ini, mati satu tumbuh 1000. Saudara tahu Tuhan itu dahsyat. Tuhan kasih pemahaman saya, pewahyuan kepada saya untuk bisa mengartikan mati satu tumbuh 1000. Wow, itu luar biasa, betul? Yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mati satu tumbuh 1000. Nah, kebanyakan biasa itu diidentikan kepada orang-orang yang lagi kasmaran, betul? Lagi jatuh cinta. Dua pasang sejoli yang lagi kasmaran karena 1 dan 12 hal. Karena 13 hal, karena 14 hal. Dan mereka tidak tahu lagi mau buat apa, tidak temukan titik temu di mana akhirnya ending. Akhirnya mereka berpisah, tidak tahu lagi mau buat apa, tidak tahu mau bikin apa, mau pertahankan saja, tapi tidak bisa. Biasa, mati satu tumbuh 1000. Ini ungkapan yang biasa dikatakan untuk kedua sejoli. Entah orang ketiga atau entah orang keempat di balik hubungan tersebut, entah karena beda visi. Nah, salah satu tidak bertanggung jawab, mungkin perempuan tidak bertanggung jawab, laki-laki tidak bertanggung jawab. Mungkin karena ngomong terlalu banyak, parlente terlalu banyak, penipu, pembohong terlalu banyak. Mungkin membuat perempuan tidak suka dengan laki-laki itu tidak suka dengan perempuan itu. Nah, gerah dengan hubungan ini, capek dengan semuanya ini. Keluar dalam mulut ini, katong dua putus jua. Lu and gue and.
selesai hubungan. Betul? Karena sudah tidak tahu mempertahankan seperti apa. Apalagi yang memang mabuk-mabuk kasmaran. First love ya. Waduh, Tuhan ajaib. Kalau first love, cinta pertama itu katakan berbahaya. Karena kalau mau putus dan digantikan kepada yang lain, itu bukan hal yang gampang. Katakan hal yang gampang. Bukan hal yang gampang. Betul, apalagi first love sudah dibangun 8 tahun, 10 tahun, lalu tiba-tiba diputusin karena beda visi. Diputusin karena tidak mandi 5 hari, 6 hari, 7 hari. Oh haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu. Katakan saya mau kasih tahu. Survei membuktikan pria yang diputusin kekasihnya. Halo pria-pria. Coba angkat tangan pria-pria. Tidak ada waria di sini. Pria dengan wanita saja. Saudara membuktikan bahwa pria yang diputusin kekasihnya ternyata lebih menderita dibandingkan wanita. Sabar dulu, sabar dulu. Jangan panas. Hello, jangan panas. Artinya gini saudara, kalau memang saudara tidak di situ ya sudah diam-diam saja. Tapi kalau ada laki-laki yang seperti ini atau pria seperti ini ya puji Tuhan, karena yang kita lihat survei loh di lapangan, yang survei ini bukan orang Ambon, bukan orang Indonesia, tapi orang dari Amerika Latin sana tuh. Katakan Amerika Latin. Siapa bilang pria tak bisa menderita setelah diputuskan kekasihnya? Siapa bilang? Pasti menderita. Apalagi kalau dia cinta pertama, wanita itu cinta pertama. Dia mau bangun hubungan dengan wanita lain saja, dia lihat dia punya apa? Mantan. Bahwa yang sekarang yang dia pacarin itu, dia punya wajah mantan. Ya, jadi mereka juga bisa merasakan hal yang sama dengan wanita. Itu pria. Maka dari itu jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa seorang laki-laki tak bisa merasakan penderitaan karena cinta. Oh, betul? Betul? Nanti yang jawab Anda dengan Tuhan Allah saja yang sendiri. Kalau Anda tidak menderita, itu kayaknya sepertinya bukan laki-laki deh. Saya tidak tahu itu dia apa, statusnya apa, saya tidak tahu. Nah, saudara, sejumlah peneliti bahkan mengungkapkan bahwa pria merasa lebih menderita setelah putus cinta dibanding wanita. Kenapa penelitian di Amerika Latin bilang seperti ini pada tahun 2015? Karena kebanyakan para pria kalau punya persoalan, punya masalah, kalau diputusin pacar itu dia pendem sendiri, betul? Ada yang seperti ini di sini. Kalau laki-laki cerai, dia bisa bilang pada pun teman. Tapi kebanyakan para laki-laki, karena kan biasa orang bilang laki-laki itu biasa pakai logika. Perempuan itu pakai perasaan. Betul? Jadi kalau beta mau cerita atau saya mau cerita buat teman saya, nanti mereka katanya saya begini-begini, jadi sudah saya pendam sendiri. Tapi saudara tahu, kalau dipendam sendiri itu lebih menyakitkan. Betul? Para pria-pria. Lebih menyakitkan karena dipendam sendiri. Apalagi yang saya katakan tadi itu, apalagi first love, cinta pertama. Salahkah betul? Betulkah salah? Diam-diam dari tadi. Dan memang seperti itu saudara. Kalau wanita, halo wanita perkasa, halo wanita. Ya dia diputusin pacar, dia bisa simpan sendiri. Betul, biar dia pendiam apalah, Pastor Lady yang cerewet, siapa-siapa yang cerewet di sini. Biar cerewet seperti bagaimana, tidak bisa dong simpan. Tapi mereka harus apa ngomong, mereka cari teman-teman, sahabat. Mereka cari orang yang dekat dengan mereka untuk apa? Untuk mereka kasih tahu. Tamange, saya kenapa? Beta diputusin, siapa-siapa? Itu Marco Polo pemberani sana tuh. Beta diputusin oleh dia, misalnya saja. Jadi dia bilang apa? Dia punya teman-teman. Kalau sahabat itu ada 5 orang, jadi dia merasa enak kan? Kalau pria tidak bisa. Makanya kalau mau dibilang ini survei dari Amerika mengatakan seperti itu. Makanya pria-pria itu kalau lagi sedang putus cinta, dia paling cepat depresi. Nah, depresi itu paling cepat untuk mengganti yang baru, pengganti yang baru. Betul atau salah? Betul atau betul? Karena tidak mau lama-lama jomblo, tidak mau lama-lama single, bukan single parent ya. Tidak mau lama-lama jomblo, jadi dia harus cari pengganti dari mantan yang sebelumnya. Atau salah saya? Kan seperti itu, biasa kebanyakan. Tapi puji Tuhan di GKR Hidup Ambon, Live Fresh Youth Ministry sepertinya tidak ada. Aman? Aman.
Nah seperti itu, ini kata peneliti saudara. Jadi saya cuma hanya, karena ini survei berarti bukan satu orang saja yang ngomong, tapi survei berarti banyak. Jadi ini lapangan bilang seperti itu. Jadi pria lebih lama pulih dari penderitaan saat putus cinta dibandingkan wanita. Jadi setiap hari pria-pria pikir dia kekar kuat, tapi aduh di dalam hati ini hancur belur. Aduh patah hati, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini saudara, betul? Ada yang seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang terjadi real, kenyataannya seperti itu. Kadang tanpa sadar, mereka sebenarnya belum move on, katakan move on, sepenuhnya sehingga tidak realistis dalam mencari pengganti wanita baru. Pria akan merasa sangat kehilangan dan mereka merasa harus mulai berkompetisi dari awal untuk mencari pengganti yang lebih dari mantan pacar yang telah hilang. Nah buruknya mereka kemudian menyadari si mantan ternyata tak tergantikan. Wow. Ada yang seperti ini di sini? Tidak ada. Di mana-mana ada. Di sini sana banyak. Jadi buruknya mereka kemudian menyadari si mantan ternyata tak tergantikan. Tidak ada yang menggantikan selain dari wanita ini. Pria cenderung merasa bersalah setelah diputuskan oleh kekasihnya. Betulkah salah? Ada yang seperti itu, ada yang juga tidak seperti itu. Tapi yang kita lihat di lapangan banyak seperti ini, atau? Amin saudara? Amin? Nah awalnya pria tampak nyaman dengan status singlenya. Namun mereka baru menyadari bahwa sebenarnya mereka patah hati setelah beberapa hari atau beberapa minggu putus. Nah biasanya ini terjadi ketika si pria baru menyadari bahwa mantan kekasihnya sebenarnya wanita yang baik untuknya. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Nah seperti itu yang dialami oleh para pria-pria. Ya kita kembali ke laptop. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernah dengar ungkapan atau juga arti kiasan atau makna mati satu tumbuh seribu. Itu dia memiliki arti adalah segala sesuatu yang telah hilang selalu ada gantinya. Segala sesuatu yang telah hilang tetapi itu pasti ada gantinya. Seperti substitusi, pengganti kembali. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat satu kisah yang sangat luar biasa, yaitu Yesus. Kalau saudara baca di kitab, khususnya di perjanjian baru, itu kebanyakan pelayanan Yesus itu pelayanan yang dikhususkan misi untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar. Itu Yesus punya perjalanan hidup selama dia hidup di dunia ini saudara. Nah singkat cerita, satu waktu mahkamah agama saudara, karena mereka ini mahkamah agama, tua-tua agama, ahli-ahli Taurat seperti yang disampaikan oleh Mama Gembala, orang-orang Farisi dan sebagainya, mereka tidak suka kepada Yesus. Akhirnya mereka kasih keputusan untuk membunuh Yesus. Nah, mahkamah mereka buat perundingan bagaimana caranya supaya dia bisa menghentikan dia punya perbuatan misi ini supaya orang-orang tidak diselamatkan, orang-orang tidak kenal Yesus. Jadi mereka buat keputusan pada saat itu membunuh Yesus. Kalau Yesus dibunuh berarti pengikut-pengikut Yesus akan kocar-kacir. Tidak ada lagi orang ikut Yesus karena Yesus sudah dibunuh. Maaf saya berbicara konteksnya ini Yesus secara manusia. 100% manusia, 100% Allah. Jadi dia ini yang saya berbicara 100% manusia yang ada di dunia. Bisa mengerti ya? Nanti kalau sebentar tidak mengerti ada Pastor Lili, Pastor Ayun yang menjelaskan buat Anda. Amin. Nah saudara, jadi mereka pikir kalau mereka membunuh Yesus, mahkamah agama membunuh Yesus, para tua-tua orang Saduki dan lain sebagainya membunuh Yesus, maka pengikutnya akan tercerai-berai, akan kocar-kacir, tidak lagi gospel, tidak lagi kebenaran firman Tuhan, tidak lagi pemberita Injil, tidak lagi kabar keselamatan disampaikan kepada dunia. Tapi apa yang terjadi? Saudara, Yesus bangkit, betul? Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Dia menampakkan diri kepada murid-murid sebelum dia terangkat ke sorga. Apa yang dia kasih? Dia kasih apa? Dia kasih mandat. Dia kasih perintah kepada murid-murid. Jadi tidak sekedar dia terangkat ke sorga. Mungkin saat itu dia naik kereta atau kuda, saya tidak tahu. Jadi bukan sekedar dia terangkat, tapi sebelum dia terangkat, dia harus memberikan mandat, dia harus memberikan perintah kepada murid-murid supaya
Mereka menyelesaikan tugas penginjilan mereka kepada segala bangsa. Itu tugas khusus yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid. Nah, apa yang terjadi saudara? Puji Tuhan. Yesus terangkat dan Roh Kudus turun. Amin. Nah, Roh Kudus itu membantu para murid-murid untuk memberitakan firman Allah, membantu para murid-murid memberikan roh keberanian kepada mereka supaya mereka berani memberitakan Injil. Ada kuasa yang luar biasa bagi murid-murid ketika mereka pergi memberitakan kebenaran, memberitakan kerajaan Allah kepada orang-orang, kepada lingkungan sekitar mereka. Coba kita lihat di KPR 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini perintah, katakan perintah. Perintah dari Yesus sebelum dia terangkat ke sorga kepada murid-murid. Mereka harus melakukan perintah ini. Perintahnya apa tadi Pak, saudara? Pergi memberitakan firman Allah, kebenaran kepada seluruh bumi di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau sampai ke ujung bumi berarti Ambon dapat kasih. Jadi Anda percaya bahwa bukan saja Anda bertobat, Anda diselamatkan, tapi Anda punya orang tua. Amin. Amin, ini perkataan deklarasi amin. Ya, terjadi. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada para murid-murid. Nah, kalau kita lihat pada firman Tuhan, kalau kita kembali kepada firman Tuhan di KPR tadi 4, ayat yang keberapa tadi saudara? Ayat yang ke-23, maaf. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Nah, itu berbicara, itu salah satu atau dua orang yang hebat yang Tuhan pakai pada saat itu, yaitu Petrus dengan Yohanes. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, waktu Petrus ketika diberikan kuasa, diberikan mandat kepada Tuhan, dia berkhotbah berapa orang yang bertobat? 3.000 orang yang bertobat. Dan waktu mereka pergi, Petrus dengan Yohanes, habis itu mereka pergi lagi memberitakan firman Allah, menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata orang buta. Tadi seperti juga Pastor Ryan juga sampaikan di doa, Rabuni dan lain sebagainya, saudara, itu yang mereka beritakan kepada orang banyak. Nah, waktu Petrus dan Yohanes memberitakan kebenaran kepada orang-orang pada saat itu, berapa orang yang bertobat? 5.000 laki-laki yang bertobat pada saat itu. Nah, waktu mereka memberitakan firman Allah, apakah enak-enak? Apakah seperti itu saja? Tidak, saudara. Ada ancaman, ada mara bahaya yang datang kepada mereka. Yang percaya katakan amin. Mereka apa? Mereka diadili. Mereka diadili. Mereka diancam, mau dibunuh, bahkan dipenjarakan. Cuman hanya karena membawa 5.000 laki-laki kepada Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang Saduki. Saudara, orang-orang Saduki, mahkamah agama ini, para tua-tua agama ini orang-orang yang tidak percaya namanya kebangkitan. Kekal, tidak percaya namanya keselamatan, apalagi hal-hal supranatural. Mereka tidak percaya seperti yang dikatakan oleh Mama Gembala semua ya. Nah, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mendengar hal itu, para pengawal bait Allah dan orang Saduki menangkap mereka dan diserahkan ke dalam penjara tahanan sampai keesokan harinya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Wow, katakan wow. Jadi dalam masa-masa kesesakan, waktu mereka memberitakan firman Allah, tapi pada waktu bersamaan juga ada jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Kak, kemuliaan dulu baru penderitaan. Salah ya, terbalik ya. Ada penderitaan dulu baru kemuliaan. Dalam waktu bersamaan. Jadi Tuhan itu profesional, dia bekerja, dia unik, dia pintar, dia cerdas, dia kreatif, dia bekerja luar biasa kepada para murid-murid pada saat itu, saudara. Ya, jadi lanjut, 5.000 orang laki-laki yang bertobat dan keesokan harinya mereka berdua diadili di depan mahkamah agama para tua-tua dan ahli-ahli kitab pada saat itu. Ahli-ahli kitab, katakan ahli-ahli kitab. Ahli-ahli kitab berarti pakar dari Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Kejadian, bukan ya? Kejadian sampai Wahyu, dia tahu semua firman Tuhan, nih ahli-ahli Taurat setiap hari loh. Tapi mereka punya kehidupan tidak seperti firman Tuhan.
Nah keesokan harinya mereka berdua diadili oleh pemimpin-pemimpin agama serta tua-tua dan ahli-ahli kitab. Itu yang tadi kita baca. Dan bertanya kepada mereka, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah yang orang ini disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Wow saudara, Roh Tuhan ada dalam diri kita, amin. Yang percaya katakan amin. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Jadi jangan takut untuk memberitakan kebenaran bagi orang-orang yang ada di luar sana. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak pakai seorang penakut. Amin. Tuhan tidak pakai penakut. Tuhan tidak bisa pakai orang yang mulutnya bungkam untuk memberitakan kerajaan Allah. Tidak bisa saudara. Tapi Tuhan pakai orang-orang apa? Orang-orang pemberani, katakan pemberani. Wow, luar biasa. Ketakutan membuat orang tidak bisa maju. Ketakutan merampas banyak terobosan yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan. Karena kita takut jadi terhalang, tertindas. Mau bikin apa takut, mau lakukan apa takut, mau kreativitas ini takut. Mau lakukan ini takut dimarahi oleh pemimpin padahal belum bilang sama pemimpin. Itu setan neraka yang bilang Anda seperti itu. Jangan mau dibodohi, jangan mau ditipu, dimanipulasi oleh setan roh jahat dalam kehidupan Anda. Intimidasi itu, amin. Karena saya tahu Anda orang-orang hebat. Anda orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan kerajaan Allah di luar sana bagi teman-teman Anda. Amin. Di balkon belum penuh. Jadi saya percaya tidak ada kebetulan. Tadi waktu Pastor Ewin menyampaikan juga di doa, saya sangat tertarik. Wah Tuhan luar biasa, saya percaya ini dari Tuhan. Konfirmasi dari Tuhan, hal yang sama juga Pastor Ewin sampaikan. Hal yang sama tentang pemberitaan kerajaan Allah, dan saya tahu itu dari Tuhan. Itu yang saya siapkan saudara. Makanya Tuhan, kok Tuhan ngomong kepada saya mati 1 tumbuh 1000, ini maksudnya apa? Nanti lebih dalam lagi kita akan lihat. Luar biasa, katakan Tuhan luar biasa. Dia takut mengambil keputusan, ketakutan menghentikan kita melakukan sesuatu yang benar. Kalau yang benar kita harus ngomong, jangan diam, mellow. Anda lihat Anda punya teman lagi berdosa, Anda diamkan saja, jangan. Anda tidak punya belas kasihan. Kalau Anda punya belas kasihan, Anda berani menegur dia. Yongke, saya salah Yongke. Yemima, saya salah. Kutubusu, saya salah. Tidak boleh seperti ini. Jangan pendem diam. Mulut itu bicara. Bilang samping kiri kanan, mulut itu bicara. Lakukan apa yang Tuhan tugaskan buat kita. Kerjakan itu, jangan ditunda-tunda. Ini kita punya kuliah MTC ya. Sudah berapa minggu ya, 2-3 minggu kita kuliah, dan waduh luar biasa. Dan saya percaya tadi Pastor Ewin juga sampai berkobar-kobar, luar biasa, api Tuhan luar biasa itu karena manifestasi impartasi dari mereka itu, karena mereka itu pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat. Dan saya percaya kita juga pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini semua kita hebat-hebat, amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarkan mereka berlari menuju ke sorga lewat pemberitaan Injil kepada orang-orang itu. Biarkan mereka berlari bersama-sama dengan kita. Jadi Tuhan memakai orang-orang pemberani untuk menyatakan kemuliaannya. Seperti Petrus dan Yohanes, ribuan jiwa digiring oleh Tuhan. Tuhan pakai Paulus. Amin. Tuhan pakai Paulus untuk memberitakan kebenaran, memberitakan kerajaan Allah. Bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan saudara, Paulus itu luar biasa. Punya pengetahuan yang luar biasa. Ada beberapa di perjanjian baru itu yang dia ciptakan. Bukan dia ciptakan. Dia beritakan firman Allah. Seperti di Efesus, Korintus, Galatia, Roma, itu bayangkan itu daerah-daerah dia punya penginjilan. Itu bukan 1-2 orang.
Itu ribuan, bayangkan kalau di Roma itu ada ribuan manusia. Dia memberitakan di situ, tidak takut. Makanya saya katakan tadi, Anda harus jadi orang pemberani. Berani buat apa saja, berani buat terobosan. Berani apa? Berani maju bersama dengan Tuhan. Belum berperang, kalah sebelum berperang, maju. Kalau Tuhan bilang maju karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia adalah Allah di depan, menjadi kepala barisan kita. Jadi ngapain takut? Amin. Kalau ada di pihak yang benar, itu adil buat Tuhan. Dan Tuhan perhatikan, oh iya, dia ini melakukan kebenaran. Oh iya, dia hidup kudus. Oh iya, dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hey, gampang tuh Tuhan promosi. Gampang tuh Tuhan apa? Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Itu yang Tuhan mau sampaikan buat kita pada saat ini. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di 2 Timotius 17 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan tidak pakai orang-orang penakut. Katakan di samping kiri kanan, Tuhan tidak mau menyatakan visinya, misinya kepada orang-orang yang penakut. Ngomong. Jadi kalau teman-teman Anda berani, mereka dipakai Tuhan luar biasa, jangan Anda iri. Atau kenapa kita yang sama dengan dia? Karena Anda cuma seperti itu saja. Tidak mau melangkah, tidak mau maju, tidak mau berani untuk berbicara. Ngomong saja. Artinya ngomong secara face to face. Anda tahu face to face, 4 mata dengan dia. Bilang, Tamang, beta minta maaf, beta bisa ngomong sesuatu. Tuhan ada perlihatkan ini buat beta harus ngomong buat Ale misalnya. Atau maaf, beta lihat Ale ini sepertinya tidak beres. Boleh beta doakan Ale? Wah, itu keren, itu luar biasa. Amin, saudara. Jangan Anda lihat Anda punya teman, Anda punya pacar, Anda punya siapa lagi, kerabat, lagi sakit hati, simpan dendam, kepahitan kepada orang itu. Anda sudah tahu firman Tuhan. Firman Tuhan kan bilang jangan apa? Jangan membenci, jangan membunuh dan lain sebagainya. Tapi Anda lihat, Anda punya teman seperti itu, Anda tidak tegur, dosa Anda tanggung. Nah, saudara, ada 3 pengertian tentang ungkapan mati 1 tumbuh 1000. Ada 3 pengertian tentang yang saya catat di sini. Ada 3 pengertian tentang ungkapan mati 1 tumbuh 1000. Yang pertama, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hal yang pertama, ungkapan arti kiasan mati 1 tumbuh 1000 ini yang saya dapatkan, saudara. Yaitu keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan tidak ada di dalam manusia. Keselamatan tidak ada di teman Anda. Apakah teman Anda mau mati untuk Anda? Hello, ada orang? Mau berkorban untuk Anda? Iya, berkorban, tapi mau mati untuk Anda. Biar pacar sekalipun itu. Biar mau sewa dong berapa miliar, tapi tidak akan pernah bisa. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu hanya datang dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Wow. Itu yang saya bilang tadi. Dia mati. Untuk siapa? Saya dan saudara. Bukan 1-2 orang dia mati. Ribuan. Banyak orang. Makanya saya bilang mati 1 tumbuh 1000. Tumbuh itu siapa? Anda dan saya. Menjadi orang-orang apa? Orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Diciptakan unik, spesial, berharga. Di hadapan Tuhan Allah. Wow. Jadi kalau Anda unik, spesial, ayo ngomong, pergi keluar, bilang kepada orang-orang, Yesus mengasihimu, engkau spesial, engkau berharga, engkau unik, engkau cantik. Walaupun dia hidung penusuk, bilang saja dia cantik. Walaupun dia rambut keribu, bilang saja dia ganteng, dia cantik. Aduh, saudara, kalau kata-kata itu kita bilang buat teman kita, dia rasa bagaimana? Meleleh. Apalagi kita bilang buat pacar kita, sayang, Ale paling manis sih. Darling, toh darling kasih darling. Darling kepanjangan itu dadar guling. Darling,
gagai. Wih, sepung kemeja beli di mana? Sepung baju itu beli di mana? Wah, luar biasa. This is April lagi. Wah, itu baju bermerek tuh beli di mana ya? Wes. Wow, saudara, luar biasa Tuhan. Keselamatan dalam bahasa asli Alkitab itu dipakai dalam bahasa Yunani yaitu soteria. Soteria, soteria. Dipakai kata deliverance yang artinya pembebasan, pemeliharaan, kemenangan, apalagi kemerdekaan. Jadi itu keselamatan, soteria. Itu bahasa asli Yunani ya, dalam bahasa Yunani terjemahan. Jadi dia pembebasan. Jadi kalau saudara kita buktikan bahwa kita tuh orang-orang bebas, orang-orang merdeka karena kita diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan kita? Itu satu pribadi, Yesus Kristus. Wow. Jadi kalau Anda sudah bebas merdeka, buktikan buat orang-orang di luar sana, bahkan waktu Anda melayani, jangan seperti songto langsung loyo. Oh. Buktikan beta merdeka, beta bebas. Wow, saudara tahu waktu perempuan Samaria dia bertemu dengan Yesus encounter, apa yang terjadi saudara? Dia pergi di Samaria. Di sepertinya itu satu lapangan luas. Karena dia sudah dibebaskan, diselamatkan, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Saudara tahu perempuan Samaria ini dia seorang apa? Dia seorang PSK, pekerja seks komersil. Kalau dalam bahasa sekarang itu dia apa? Perempuan nakal, maaf. Perempuan yang memang tidak dipandang oleh mata masyarakat. Tapi waktu Yesus datang, wow luar biasa saudara. Apa yang terjadi? Dia bertemu dengan Yesus, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah kalau orang itu diubahkan oleh Tuhan, apa yang terjadi saudara? Dia pergi, dia mengelilingi kota itu. Di Samaria dia bilang, beta bebas. Beta bertemu dengan satu pribadi yang membebaskan beta, memberikan beta kemerdekaan, memberikan beta kemenangan, beta bebas. Beta bebas. Saudara, waktu orang-orang Samaria lihat dia, orang Samaria takjub. Wow, ini siapa? Orang berdosa loh saudara. Apakah Tuhan tidak menerima orang berdosa? Halo, Tuhan menerima Anda dan saya. Ya, sebejat apapun kita, sekotor apapun kita, sejahat apapun kita punya dosa, ingat baik-baik, Tuhan menerima kita. Kalau Tuhan menerima perempuan Samaria, Tuhan juga menerima saya dan Anda. Amin. Ya, itu keselamatan yang Tuhan kasih. Jadi kalau Anda diselamatkan, ayo bawa teman-teman Anda datang di sini. Penuhi ruangan ini, penuhi lantai 2, penuhi balkon dengan teman-teman Anda. Amin. Wow. Tidak ada waktu lagi. Waktunya dipersingkat. Kita tidak tahu Tuhan panggil kita pulang kapan. Tapi yang Tuhan tanya, sudahkah ada jiwa yang kita hasilkan untuk kerajaan Allah? Sudahkah dalam tahun ini berapa jiwa yang sudah kita bawa saudara? Kalau belum, ayo kita rame-rame firman Tuhan ini menjadi jawaban buat kita semua. Dengar dan lakukan. Ayo pergi, habis ini pergi kemana saja. Beritakan firman Tuhan, beritakan tentang kebaikan Tuhan, beritakan tentang kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Saksikan buat teman-teman Anda bahwa Tuhan tuh hebat loh, Tuhan tuh luar biasa loh, sama seperti perempuan Samaria ini. Wow. Anda yang tadinya penakut, tapi sekarang sudah diselamatkan, ada kuasa yang Tuhan kasih buat Anda, maka Anda berani bicara, berani bersaksi. Amin. Jujur saudara, saya mau katakan, saya bukan seorang pemberani. Saya tuh seorang penakut, jujur. Bicara di depan orang saya gugup. Saya pernah dipercayakan singers waktu pertama kali di Hotel Ambuina. Saudara lihat, itu 50 jemaat, 50 jemaat. Ini sudah gemetar, suara sudah gemetar, takut, jujur, takut ketemu dengan orang, takut bicara dengan orang. Tapi saya tahu sekarang saya sudah diselamatkan, saya harus berani. Amin. Dan ini yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes kepada para tua-tua agama, orang-orang Saduki dan mahkamah agama. Ketika mereka berdua berdebat soal Yesus tentang keselamatan, yang tadi saya katakan mereka tidak percaya keselamatan, mereka tidak percaya namanya kebangkitan, apalagi hal supranatural, mereka tidak percaya itu. Bahwa tidak ada yang di dalam siapapun juga selain di dalam Dia keselamatan itu. Jadi saudara,
Saya tahu waktu tadi Kakak C di tempat ini bahwa beliau katakan bahwa ini kita hidup ini hanya karena kasih karunia, bukan karena hasil kerja, usaha. Itu yang saya tulis. Jadi sudah tahu, keselamatan itu cuma-cuma tidak dibayar. Nah kalau keselamatan itu cuma-cuma tidak dibayar, ayo kita praktekkan. Ya kita pergi, kita jaring teman-teman kita di mana saja. Ceritakan tentang apa saja yang saudara alami waktu saudara encounter pertama kali saudara bertemu dengan Tuhan. Saya percaya saudara 101% mereka pasti akan digotong di tempat ini. Akan dibawa di tempat ini. Dan mereka juga akan menikmati ibadah bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Saudara kalau kita lihat pada konteks zaman perjanjian lama, orang memberitakan firman Allah saja itu menderitanya minta ampun. Tadi itu diadililah, diancamlah, ingin dibunuhlah saudara. Apalagi diceploskan dalam penjara. Itu pada zaman dulu waktu para orang-orang hebat, ya gereja-gereja, bapak-bapak gereja yang pada zaman dulu, mereka memberitakan firman Tuhan itu paling susah. Tidak sama seperti sekarang. Makanya saya bilang ini zaman milenial, zaman kasih karunia, zaman lagi zaman now. Kita hidup pada zaman anugerah yang besar. Jadi tidak dipaksa lagi, terserah Anda saja, yang penting firman Tuhan sudah disampaikan. Apakah waktu Anda sampaikan firman Tuhan ada yang langsung pada saat itu bunuh Anda? Ada yang maki-maki? Ada yang maki-maki di sini misalnya, saudara memberitakan firman Tuhan kepada teman Anda, Ai, apakah Anda sempat dimaki oleh papa mama mereka? Wow, luar biasa. Tidak saudara, kita seperti mengambil mereka, menjaring mereka, menarik mereka saja, selesai. Kita tidak diancam, tidak dibunuh, diceploskan dalam penjara, polisi angkat kita, Pastor Lady, tentara-tentara, sepasukan tentara tidak angkat kita dan lain sebagainya, tidak ada. Wow, jadi bukankah kita memberitakan firman Tuhan dengan enteng, ringan? Jadi ayo, tunggu waktu kapan lagi? Jadi kalau misalnya di ruangan ini ada Pastor Ewin, ada berapa? 250. Satu bawah satu, berapa? Berapa? 500 jiwa anak muda ada di tempat ini. Ayo saya tantang saudara, jangan malu. Kita hamba-hamba Tuhan sudah lakukan hal itu. Kita hamba-hamba Tuhan saja saudara, pemimpin-pemimpin Anda lakukan hal itu. Kita pergi di mana saja. Mau pergi di Aepati, karena banyak jiwa-jiwa yang benar-benar butuh ditolong beta. Ai tolong beta, ai. Mendo tolong beta, Mendo tolong beta, Mendo tolong jiwa beta yang kuat lah, hidup beta mau mati. Saudara tidak peka dengar teriakan itu. Atau mata kita tertutup, telinga kita tertutup. Ayo, rame-rame. Hei, rame-rame. Stop, rame-rame. Kita pergi memberitakan hal-hal yang dahsyat kepada orang-orang yang ada di luar sana. Karena saya tahu bahwa kita ada di tempat ini hanya karena kasih karunia. Jadi Anda diselamatkan, betul tadi, bukan karena hasil usaha, yang dibayar lagi. Kan dibayar 1 M, dibayar 10 M, 20 M, no. Tidak ada yang bayar pakai uang, tapi dibayar pakai apa saudara? Dibayar pakai nyawa, yaitu Yesus. Karena apa? Yaitu karena cintanya, karena kasihnya, karena kemurahannya. Makanya dia menyelamatkan kita. Amin. Jadi saya tahu ini zaman anugerah. Ayo kita memberikan kesempatan kepada diri kita untuk pergi. Jangan lagi kita jadi orang yang takut. Saudara tahu pada zaman dulu orang Kristen hidup sangat menderita. Kalau saudara pernah tahu waktu saya sampaikan ini di khotbah di Ibadah Raya, sangat menderita dibandingkan sekarang. Mereka sangat menderita waktu pada zaman pemerintahan raja-raja itu paling sangat menderita. Pada zaman Nero memerintah saudara, orang Kristen dianiaya seperti binatang. Aduh, mengerikan. Dipanggang atau dibakar. Sangat jahat dan kejam Kaisar Nero ini. Dia hobi itu pesta. Jadi Anda yang suka pesta, Anda. Oh haleluya. Tidak ada di sini, amin. Siapa yang masih suka pesta, sahabat katong putuskan. Coba angkat tangan, jujur. Saudara kalaupun ada yang masih suka pesta-pesta, dugem, dunia gemerlapan dan lain sebagainya, Anda
terikat dengan roh Nero. Katakan sampai kiri kanan, tidak ada di sini. Siapa yang suka pesta jujur, sama kita akan putuskan itu. Karena Anda terikat dengan roh ini, Raja Nero nih. Raja Nero itu dijuluki Raja Pesta. Dia hobi pesta, saudara. Luar biasa. Nah, bagaimana dia menggelar pesta taman? Pesta taman, pada zaman dulu kan belum ada lampu kan, jadi semua gelap. Gelap gulita di taman tuh. Tidak ada listrik, masih gelap gulita. Nah, bagaimana dia buat taman itu terang? Dia pakai orang Kristen, katakan orang Kristen. Dia pakai orang percaya, orang-orang Kristen dia ambil dan badannya dia lumuri dengan ter. Setelah itu dibakar menjadi api, menjadi obor. Dia dikelilingi baru dia pesta di dalam itu. Orang-orang Kristen tuh. Ya, kayak seperti yang obor jadi listrik. Jadi api yang menyala, jadi terang. Dia bakar hidup-hidup, jadi obor. Kaisar Nero. Katakan wow, mengerikan. Dia menari-nari di dalam taman itu dikelilingi oleh orang Kristen yang menjadi obor. Dia sering mengadu orang Kristen dengan binatang buas. Banyak orang-orang Kristen yang hidup pada zaman Nero itu mati martir, salah satunya jawab sendiri. Karena ketaatan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-37, mereka dilempari, digergaji saudara. Dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan neraka, siksaan seperti neraka. Yohanes 4 ayat yang 42 dikatakan begini, orang Samaria berkata, kami telah mendengar untuk diri kami sendiri dan tahu bahwa itu memang Kristus juru selamat dunia. Tadi yang seperti saya katakan tadi, jadi keselamatan waktu pada zaman dulu itu sangat mahal. Harganya yang mereka bayar itu sangat mahal. Karena itu berhubungan dengan kematian, saudara. Tapi kalau sekarang, jadi berlomba-lomba yuk. Ada di tempat ini. Berlomba-lomba untuk cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Jangan cari pacar terus menerus. Cari Tuhan lah selama ia berkenan ditemui. Datang di sini ibadah youth. Ibadah apa lagi? Ibadah raya, ibadah komsel, ibadah apa segala macam, ibadah pertemuan-pertemuan Zoom mungkin dengan Anda punya pemimpin-pemimpin komsel atau pertemuan-pertemuan di rumah, ikuti supaya Anda dibangun. Keselamatan itu terus kokoh dalam kehidupan Anda bebas, Anda merdeka dan Anda membawa orang-orang juga datang di tempat ini. Supaya sama dengan Anda juga merdeka. Makanya saya bilang tadi, Anda jangan egois, jangan sombong. Keselamatan atau penebusan untuk diri Anda sendiri, orang di luar sana, di tempat pekerjaan, ayo teman-teman yang kerja di dunia sekuler, ayo bawa mereka, sebarkan jala, sebarkan Injil di tempat pekerjaan, di tempat usaha, di mana lagi? Yang Anda yang kerja di MBD, Liti Mualakor, yang ada di Kisar, yang ada di mana, ayo sebarkan. Jangan takut bicara, Anda itu beda, katakan saya beda. Anda itu beda, sangat beda. Juru selamat berarti orang yang menyelamatkan, membebaskan dan menyelamatkan orang lain dari bahaya atau musibah. Allah berulang kali menegur orang-orang bahwa dia menawarkan keselamatan yang tidak dapat ditawarkan oleh orang lain. Jadi kalau Allah menawarkan keselamatan, jadi bukan Allah langsung turun yuk, tidak. Allah menawarkan keselamatan juga kepada teman-teman, rekan-rekan yang sudah diselamatkan, yang sudah bertobat. Nah, ajak Anda untuk datang di tempat ini. Nah, itu bisa mengerti ya, membebaskan Anda. Jadi Tuhan menawarkan keselamatan banyak versi. Bisa juga melalui firman Tuhan yang Anda dengar di komsel, ibadah raya, bahkan juga ibadah pemuda atau di mana saja. Banyak penawaran-penawaran. Apakah Anda menerima tawaran itu atau tidak? Keputusan ada di tangan Anda. Yesaya 43 ayat yang ke-11, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Amin. Terus berikut KPR 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita, hanya Yesus saja, saudara. Wow. Dia menebus kita dari apa? Kebiasaan kita, tabiat-tabiat kita yang berdosa. Dia kerat dosa-dosa kita.
yang sensitif itu dia cungkil, dia ubah kita, dia bentuk kita menjadi tanah liat yang wow, indah, unik, luar biasa. Seperti satu keramik yang berharga, seperti kristal, seperti emas. Dia bentuk kita seperti itu, membuat kita berharga. Itu sangat luar biasa. Katakan luar biasa. Itulah Tuhan Allah. Jadi kalau Anda sudah diselamatkan, berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut. Anda yang melayani Tuhan, tolong yuk melayani dengan kesungguhan hati, keaslian dalam hati. Bukan karena Anda terus-menerus dipercayakan, tidak. Layani Tuhan Allah saja. Buktikan dong kalau Anda sudah diselamatkan, kalau Anda sudah ditebus dan mahal, buktikan kepada orang di sekitar. Iya, saya sudah bertobat. Yang tadinya saya suka pendendam, saya suka sakit hati, saya luka batin dengan mama papa saya, teman-teman saya di kantor menyakiti hati saya, karena saya sudah diselamatkan dan sekarang saya bebas, saya merdeka. Yang percaya katakan amin. Katakan sampai kiri kanan, saya bebas. Saya bebas. Bukan saya bebas. Orang kalau bebas itu seperti bagaimana? Bebas. Buktikan kalau Anda itu sudah diselamatkan. Anda tidak lagi jatuh pada lubang yang sama. Masa lalu Anda itu dikubur sudah. Jangan ada di situ lagi. Anda sedang di situ lagi. Itu masa lalu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu kehidupan Anda yang sekarang. Hello? Jadi Tuhan tidak ingat dosa kita, pelanggaran kita lagi, sudah selesai semua. Sekarang yang kita melakukan, yes. Tujuan ilahi yang Tuhan mau kasih buat kita. Hal-hal yang besar, dahsyat, berpikir yang positif. Yes, aku anak raja. Yes, aku orang hebat. Yes, aku dipakai Tuhan luar biasa. Bukan untuk kesombongan, bukan. Ini untuk kemuliaan bagi nama Allah. Kalau Anda dipromosikan, Anda mendapat apresiasi, di kantor, nama siapa dimuliakan? Salmon dimuliakan? No. Siapa yang dimuliakan lagi? Siapa yang dimuliakan? Tuhan Allah yang dimuliakan. Amin. Dalam kehidupan kita bukan mau bilang sombong. Bukan. Kata sombong itu beda. Amin saudara. Wow, luar biasa ya. Jadi itu yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Jadi klaim kalau Anda sudah diselamatkan, Anda sudah bebas, Anda sudah merdeka. Klaim bahwa ada kemenangan lepas kemenangan dalam kehidupan Anda. Klaim bahwa saya anak raja. Klaim bahwa saya anak Tuhan. Saya tidak ada pada masa lalu saya lagi. Dosa yang sudah-sudah saya tidak lakukan lagi karena saya anak Allah. Pewaris tunggal kerajaan Allah. Amin. Ambasador. Duta-duta besar kerajaan Allah, amin. 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 Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda diselamatkan, yes. Saya menang atas masalah saya. Saya merdeka atas masalah saya. Jangan mau dikalahkan oleh masalah Anda. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, tahu. Haleluya, dan lain sebagainya. Kalahkan musuh, penghalang-penghalang yang menghalangi Anda, yang bilang Anda tidak bisa, membuat Anda berpikir yang negatif tentang ini dan itu. Kita yang bisa, dia apa yang bisa, saya tidak bisa di sini, saya tidak bisa WL, soalnya saya kiri, saya tidak bisa singa, soalnya saya kanan. Kasih orang lain juga, hello yang melayani Tuhan, kalau Anda adalah orang-orang tebusan dari Allah, buktikan. Jangan diperbudak oleh dosa. Stop sudah. Tinggalkan masa lalu, tinggalkan semua. Tuhan mau buat perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan Anda, dengar itu baik. Wow. Jangan takut kehilangan pekerjaan, karena pekerjaan Tuhan Allah punya. Kalau Anda tahu pekerjaan itu bukan dari Tuhan Allah, jangan coba-coba lakukan itu. Karena Anda akan dibawa oleh kutuk. Tapi kalau pekerjaan itu dari Tuhan, percaya. Tuhan akan mempromosikan Anda di tempat pekerjaan itu. Itu amin, itu amin, amin.
Amin. Perintahkan diri Anda harus bergairah, harus bersemangat. Wow. Katakan sampai kiri kanan, jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Jangan keraskan hatimu. Tanpa Tuhan hidup ini terasa hampa. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Karena itu gratis, betul? Tidak dibayar. Memang merupakan satu komitmen untuk kita tinggalkan tabiat lama atau tabiat berdosa. Toh bukankah Tuhan membawa kita dalam kehidupan yang beruntung dan mujur? Amin. Jadi terimalah keselamatan itu, sebab keselamatan itu hanya karena kasih karunia. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 ini dia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membegahkan diri. Bila Anda diselamatkan saudara, Anda diselamatkan bukan karena Anda pantas mendapatkannya. Tetapi karena Anda membiarkan Tuhan menyelamatkan Anda dan karena Anda mengakui kemalangan karena keberdosaan Anda dan ketidakmampuan Anda untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kita butuh pertolongan Tuhan. Tuhan tolong beta. Beta tidak mampu sendiri Tuhan, tolong beta, mari Tuhan datang di beta punya hati. Lepaskan beta dari beta punya semua ini, beta tersiksa dengan ini, tolong Tuhan lepaskan beta. Tuhan akan mengirimkan hamba-hamba Tuhan untuk menolong Anda, melepaskan Anda dari keterikatan dosa-dosa Anda. Yang percaya katakan amin. Next yang berikut yang kedua, ungkapan pengertian dari mati 1 tumbuh 1000. Menjadi pengikut Yesus. Wow. Menjadi pengikut Yesus ayat yang ke-13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengakui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ingat kata heranlah mereka bukan seorang teologia, mereka bukan menggelar sarjana teologia atau MDiv, MTC, MDiv, bukan apa lagi, Emis, master misionaris. Iya, emis ya, seperti itu. Master dan segala macam master. Tapi Tuhan memakai Paulus dengan Petrus, orang-orang yang biasa, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Makanya saya katakan tadi 5.000 orang laki-laki bertobat saat itu. Karena pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya saudara, yang 5.000 orang ini itu bukan orang biasa-biasa. Dan saya tahu itu pasti ada, dong punya kedudukan tinggi, mungkin dong kerja di kantor pajak, mungkin dong kerja atau mereka pengusaha dan lain sebagainya. Menjadi pengikut Yesus berarti siap menderita. Petrus dan Yohanes, mereka menderita. Bahkan saya katakan tadi Paulus, orang-orang Kristen pada zaman dulu, mereka sangat menderita. Ketika mereka menjadi pengikut Yesus, diperlakukan tidak benar, mereka katakan dengan kata kasar yaitu sesat karena pemberitaan Injil kepada orang yang banyak pada saat itu. Padahal itu tidak sesat, tapi mahkamah agama tua-tua, orang kafir, orang Saduki, orang Farisi mengatakan mereka sesat, padahal mereka tidak sesat saudara. Wah, menderita. Jadi saudara mengikut Yesus itu siap menderita. Anda siap menderita? Mengikuti Yesus ada hal yang harus dikorbankan. Betul saudara, saudara melayani di tempat ini Asyir, apalagi tim MM dan lain sebagainya. Kadang-kadang waktu saya istirahat, waktu doa di sini, waktu saya istirahat, tapi karena saya mau mengikuti Yesus sungguh-sungguh, menggiring dia sungguh-sungguh, saya tinggalkan, saya punya waktu istirahat. Sebenarnya hari Sabtu kan waktu istirahat kan, bukan? Betul, waktu istirahat di rumah yang kerjakan dari Nathan hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu itu waktu untuk istirahat. Tapi harus datang di doa jam 2. Jam 2 sampai jam 10 kadang-kadang berpulang di rumah. Besok melayani lagi. Saudara, tapi saya mau kasih tahu. Ketika kita lakukan dengan kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan, dalam hal kita mengiring Tuhan, siap-siap jabatan baru, promosi baru, keberhasilan Tuhan kasih buat Anda. Tidak sia-sia Anda ada di rumah Tuhan, tidak sia-sia Anda melayani Tuhan di rumah ini, di Sion, di gereja. Tidak sia-sia, ada upah. Ada upah. Upah
penghormatan yang Tuhan kasih buat Anda. Barang siapa melayani aku, Bapa akan menghormati dia. Tuhan kasih upah penghormatan yang tadinya tidak dapat kerja, tapi puji Tuhan sudah dapat kerja, setia melayani, dipromosikan Tuhan Allah, di bank-bank dipromosikan, di kantor-kantor swasta pemerintah dipromosikan. Ikut Tuhan itu sangat menderita. Apalagi Anda yang petobat-petobat baru, saudara, itu bukan hal yang gampang, itu bukan hal yang mudah. Saudara, saya dengar tadi Pastor Eyun kasih kesaksian, ada satu anak muda, dia harus menutup usahanya, itu bayar harganya sangat mahal. Dan endingnya dia mau jadi seorang hamba Tuhan. Itu keputusan yang bukan gampang. Itu bukan keputusan yang gampang, mudah seperti itu orang ambil keputusan itu, saudara. Dia harus tinggalkan semua. Banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan, para pastor di gereja ini. Mereka tinggalkan, mereka punya pekerjaan, semua mereka jadi hamba Tuhan. Bukan berarti semua yang ada di ruangan ini jadi hamba Tuhan. Amin, Emi. Lalu kalau semua jadi hamba Tuhan, siapa yang jadi jemaatnya? Nanti saya, Pastor Eyun dengan Pastor Lili saja dan Kakak yang jadi jemaat. Yang lain sudah mari sama-sama melayani di sini. Singers, WL, apalagi? Nah, semua tidak. Masing-masing kita punya panggilan. Amin. Kalau memang Tuhan gerakan hati Anda untuk Anda jadi hamba Tuhan, ayo. Supaya memang kita Pastor Eyun ya, kita kekurangan hamba Tuhan ya di gereja ini ya. Ya. Jadi kalau memang ini gerakan dari Tuhan, bukan karena hati nurani saudara atau karena bisikan orang-orang, paksaan orang-orang, tidak. Tapi ini benar-benar ini dari Tuhan. Jadi ikut Yesus itu bukan gampang. Jadi kita harus apa? Berani bayar harga, siap menghadapi tantangan. Amin. Siap menghadapi tantangan. Kita harus menjadikan Yesus itu prioritas utama dalam hidup kita, tidak ada yang lain. Hanya prioritas hanya Tuhan Allah saja. Kalau kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, ya prioritas Tuhan Allah. Kita mengesampingkan semua hal dulu, baru kita datang prioritas yang utama. Kalau kita memprioritaskan Tuhan yang paling utama, kita percaya berkat kejar katong. Berkat kejar katong, bukan katong kerja berkat, saudara, bukan. Berkat kejar katong, amin. Itu terjadi. Orang kirim berkat dari kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, samping, kanan, samping, kiri. Segala macam penjuru. Dari Amerika, dari Australia, dari Jerman, dari Jepang, dari Korea, berkat Tuhan masuk dalam kehidupan saudara. Wow. Menjadikan Yesus prioritas utama. Memiliki keteguhan atau ketetapan hati, itu orang mengikuti Yesus. Jadi kalau dia sudah berkomitmen untuk jadi hamba Tuhan, Tuhan lagi sementara perhatikan dia. Jadi kalau komitmen itu dia harus laksanakan, karena itu dia punya kerinduan yang dalam untuk Tuhan. Dan beta percaya Tuhan pasti akan tolong dia. Bahkan ada usaha-usaha yang baru, Tuhan pasti akan gantikan buat dia. Amin. Karena memang bukan hal yang gampang. Mengikuti Yesus, katong harus tinggalkan semua masa lalu, kita harus tinggalkan, kita punya dosa-dosa, usaha yang jahat, mungkin secara jasmani itu usaha jahat, atau pekerjaan itu jahat secara mata dunia atau mata Tuhan. Tapi kalau kita tinggalkan usaha itu cuman hanya karena Tuhan, kita lepaskan semua, kita mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh dengan kemurnian, keaslian. Beta percaya Tuhan Allah dari sorga melihat dan dia pasti akan memberkati kehidupan kita. Kita 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan ada dubes, duta besar dari Indonesia, dan itu salah satunya dari GKRI Hidup Ambon. Siapa tahu itu Anda. Direktur Bank Sinarmas. 2 tahun ke depan, Olin Tupan. Amin. Apalagi Menteri Kehutanan 2 tahun ke depan. Nathan Koemesak, wow, siapa yang tahu? Kepala Indomaret. Andi, adoe, siapa yang tahu? Kepala Indomaret untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan itu pasti terjadi. Karena saya punya ketaatan Andi di rumah Tuhan. Makanya saya harus taat Andi, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jadi hidup ini enjoy, santai saja dengan hal ini. Nikmati semua hal. Ketetapan hati, memiliki keteguhan kokoh. Ya, tidak. Orang mau bilang apa, tetap firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya prioritaskan. Tidak ada yang lain. Amin. Ibadah yang saya prioritaskan, Tuhan Allah di atas segala-galanya. Yang saya prioritaskan. Yang terakhir, maafkan saya, waktu terus berjalan.
Yang pertama tentang keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua yaitu mengikuti Yesus. Yang ketiga makna pengertian dari mati 1 tumbuh 1000 yaitu terjadi multiplikasi. Wow, multiplikasi akan terjadi dalam kehidupan Anda. Kalau Anda diselamatkan, Anda mengikuti Yesus sungguh-sungguh, multiplikasi dalam bidang pekerjaan, dalam apalagi usaha Anda, sekolah Anda, apalagi kuliah Anda akan menikmati nilai-nilai yang tidak pernah Anda duga. Tuhan akan kasih buat Anda. Berkat-berkat ya, berkat-berkat yang tak terduga dari mana asalnya, Tuhan kasih buat kita. Ayat yang keempat, terjadi multiplikasi. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, saya mohon pemain keyboard ke depan. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow, ini terjadi multiplikasi. Ketika pemberitaan Injil, ketika kabar keselamatan, orang-orang pergi memberitakan kerajaan Allah kepada orang lain, maka terjadi multiplikasi. Jadi multiplikasi terjadi harus apa? Ada tindakan. Kita tidak bisa berdoa saja Bapak Ibu. Oh maaf. Saudara, kita tidak bisa berdoa saja dalam nama Yesus 5.000 jiwa datang di tempat ini, di gereja kehidupan Ambon. No. Katakan no. Tidak, kita harus apa? Kerja, bekerja, kita harus keluar dari gereja ini. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus jalan, kita harus apa? Berani untuk memberitakan Injil. Di mana saja? Lapangan Merdeka kah itu? Di pinggir-pinggir jalan kah itu? Beritakan kepada orang-orang. Kalau Anda katakan bahwa Anda merdeka, Anda bebas dari kutuk, Anda bebas dari dosa, Anda bebas dari persoalan. Maka saya percaya, saya katakan ulang-ulang, kita semua hamba-hamba Tuhan, bahkan deklarasi dari almarhum Gembala Sidang, akan ribuan jiwa berlari-lari datang di gereja ini, itu terjadi saudara. Karena kita bekerja sama. Betapa senangnya Tuhan kalau terjadi seperti itu. Amin saudara. Sudah ada dalam keselamatan mengikuti Yesus. Dengan berbagai persyaratan yang dilakukan yaitu siap menghadapi tantangan. Tuhan Yesus prioritas utama dan memiliki keteguhan hati dan ketetapan hati. Tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Berarti tetap ada pada jalur namanya kebenaran. Tidak melenceng dari jalan Tuhan. Otomatis harus menghasilkan buah-buah yaitu jiwa-jiwa yang dibawa untuk kerajaan Allah. Sehingga terjadi multiplikasi jiwa-jiwa di persekutuan Levi's Youth Ministry. Multiplikasi itu sendiri adalah pelipat gandaan, memperbanyak perkalian dan lain sebagainya, memperbanyak pelipat gandaan, terus terjadi jiwa-jiwa kasih karunia, ucapan syukur sesuai tema GKRI se-Indonesia itu terjadi. Khususnya buat kita GKRI Air Hidup Ambon terjadi. Jiwa-jiwa akan banyak lagi berlari-lari datang di gereja ini karena usaha kita, pekerjaan yang kita lakukan, pergi jaring jiwa sebanyak-banyaknya. Amin saudara. Saya tantang saudara malam hari ini, dengar firman Tuhan lakukan. Minggu depan saudara harus berusaha supaya saudara bawa 1 jiwa datang di tempat ini. Penuhi balkon dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi laki-laki bahkan juga wanita. Dengar firman Tuhan lakukan. Tuhan mau supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Maka saya percaya minggu depan banyak jiwa lagi datang. Banyak saudara. Karena kita meresponi firman Tuhan. Bukan saja hari ini, minggu depan, minggu berikutnya lagi, bahkan minggu berikutnya lagi. Itu akan terjadi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi saya tantang saudara malam hari ini, minggu depan Anda usahakan Anda bawa 1. Amin. 1 laki-laki bawa 1, perempuan bawa 1, boleh? Boleh, coba angkat tangan. Angkat tangan yang bisa? Yang bisa saya tidak paksa saudara, yang bisa. Wow, coba angkat tangan semuanya yang bisa. Oke Koko, wow luar biasa. Di bawah tidak ada? Ayo, keselamatan bukan untuk Anda sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar Anda. Papa, mama Anda belum bertobat, ayo. Bawa mereka datang di tempat ini, bawa mereka untuk dengar firman Tuhan. Ayo bawa mereka. Ada lagi? Semua tutup mata.